Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Eh, Welcome back juga yang baru dari luar negeri, saya dari luar state. Tapi benar-benar hari ini, sore ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya bisa ada di sini ya. Kalau saudara mungkin perhatikan sedikit suaranya agak berat mungkin atau muka masih masih matanya masih agak lebam karena memang minggu lalu hari Selasa saya tuh ke Los Angeles. Jadi ada City Blessing Summit seperti ini program tahunan dari City Blessing ya, di mana pastors, leaders dari City Blessing US dan Kanada itu berkumpul 1 tahun sekali untuk kita boleh sama-sama berfellowship dan mendengar firman Tuhan, kita share, kita diskusi banyak tentang pergerakan apa yang Tuhan lakukan dalam movement City Blessing ini, dan saya sendiri banyak diberkati. Cuma memang biasa kalau dalam pertemuan seperti itu dari pagi sampai malam ya, itu berlangsung panjang, jadi biasanya kurang tidur gitu. Apalagi kemarin pas pulangnya pesawatnya juga saya biasanya ambil yang direct dari Los Angeles, ini kemarin ada stop satu jadi tidurnya kurang sekali. Terus kemarin jalan-jalan juga sama anak-anak Boston ke gunung, lihat foliage luar biasa dan mengucap syukur. Tadi pagi bangun, aduh semalam itu saya begitu pulang langsung tidur karena udah capek sekali. Itu jarang-jarang, saya jarang nyetir pulang padahal cuma 40 menit ya, dari 45 menit dari parkingnya Mount Major. Itu saya di jalan di lampu merah sempat saya sekali begini. Nggak pernah selama nyetir sampai ngantuk capeknya seperti itu, karena kalau dihitung-hitung berarti tidurnya sekitar 2 jam mungkin dengan perubahan waktu dan di pesawat naik bolak-balik ya. Kalaupun 4 jam pesawat kan berarti naiknya sama turunnya itu kan udah dibangunin dulu, naiknya belum bisa tidur gitu. Tapi ya puji Tuhan, nah tadi pagi bangun aduh ini suara kok tenggorokan sakit sekali, kayak radang, kayaknya inflamasi nih, kayaknya radang nih. Langsung makan permen Sepakol lah, makan yang lain-lain, minum air, terus sambil berdoa tentunya, puji Tuhan sekarang suaranya balik lagi loh dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya aduh Tuhan ini gimana nih Tuhan, saya udah bangun sarapan, habis sarapan, aduh diukur ini kuning temperaturnya, ada kan yang alatnya ada hijau, kuning, merah, kalau udah merah udah fever tuh, ternyata kuning, wah dicek, wah ini kayaknya emang panas banget katanya, agak anget. Udah gitu nggak kuat, masih lemas, tidur lagi sebentar sejam, siang bangun lagi dan puji Tuhan sekarang bisa di sini, bisa berdiri di tempat ini. Amin. Kita selalu mengucap syukur ya akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini hari minggu terakhir ya dari bulan Oktober, kita ada 5 minggu hari ini. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi apa ya, kalau dilihat penutup dari, bukan penutup sih, tapi yang kita pelajari selama 1 bulan ini, kita belajar dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tentang bagaimana set our minds atau memikirkan perkara yang di atas dan fokus kepada Tuhan. Jadi judul khotbah saya sore hari ini yaitu Renewed Mind. Kalau dalam bahasa Indonesianya renewed itu pembaharuan ya, yang dibaharui. Jadi pikiran yang diperbaharui gitu ya kira-kira ya. Pikiran yang diperbaharui. Oke, renewed mind. Saya mau ajak kita lihat lagi, sekali lagi aja kita baca singkat dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. So if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God, and then set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Nah, ada satu yang paling merema buat saya tentu selain ya, esensinya bahwa kita perlu memfokuskan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas gitu, bukan pada perkara yang duniawi. Jadi saudara, kalau kita lihat ini untuk bisa memiliki pikiran yang terarah ke atas kepada apa yang Tuhan inginkan, menjadi kehendak Tuhan, itu perlu yang namanya sebuah usaha yang sungguh-sungguh dari setiap kita. It takes a serious effort. Karena memikirkan perkara yang di atas itu tidak terjadi secara otomatis, karena kita tahu bahwa pikiran kita ini kan penuh dengan berbagai macam pikiran ya, berbagai macam hal.
dari kebutuhan, keinginan, kita kepikiran tentang keluarga dan lain sebagainya, kepikiran tentang bills mungkin dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melatih nih pikiran kita supaya pikiran kita ini bisa fokus, bisa terarah ke yang di atas gitu ya. Kan Paulus katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Nah itu enggak sekedar kita lagi mikirin terus tiba-tiba fokus gitu. Percaya saudara, berapa banyak ketika mau menyembah Tuhan, mau baca firman Tuhan, pasti ada banyak pikiran yang melintas di pikiran kita gitu. Yang bisa membawa kita justru jadi enggak mikirin firman Tuhan, jadi enggak merenungkan firman Tuhan, fokusnya jadi enggak kepada Tuhan, tapi kepada justru hal yang mengganggu kita itu. Jadi kita harus memang melatih pikiran kita dan melatih untuk memikirkan, untuk terarah kepada yang firman Tuhan katakan perkara yang di atas, the things that are above, not the things on earth. Nah oke, sekarang kita akan lihat tentang renewed mind atau pikiran yang diperbaharui. Saya ambil satu ayat yang menjadi ayat kunci sore hari ini, yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 2, ini berbicara tentang pembaharuan pikiran. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini satu ayat yang dalam nih, dikatakan, do not be conformed, jadi menjadi serupa, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam kalimat pertama dikatakan, do not be conformed to this world, ya, but be transformed. Jangan menjadi serupa, conform itu kita ya menjadi serupa, menjadi sama dengan pemikiran dunia, dengan tingkah laku dunia, maksudnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Tetapi bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kita perlu mengalami sebuah transformasi, be transform, caranya gimana, how, yaitu by the renewal of your mind. Bagaimana kita supaya tidak serupa dengan dunia ini, bagaimana kita tidak sama dengan dunia ini, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan misalnya, yaitu dengan kita dibaharui pikirannya. Nah ini satu hal yang penting nih, kenapa nanti kita akan lihat ya, kenapa pikiran kita harus dibaharui. Apakah ada yang salah dengan pikiran manusia? Apakah ada yang salah dengan apa yang ada di otak kita? Nah sebagai orang percaya, Paulus katakan sungguh di sini bahwa kita ini tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be confirmed. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan dengan pola pikir dunia, cara pandang yang salah. Dan Paulus katakan kuncinya gimana? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah saudara, pembaharuan budi ini adalah sebuah transformasi ya. Dan transformasi itu berarti kalau kita katakan transformasi, kita berubah menjadi sebuah hal yang berbeda. Satu contoh sederhana kita tahu yang paling banyak diambil contoh baik orang khotbah atau memang ini berbicara tentang transformasi ketika ulat itu menjadi sebuah kupu-kupu. Ya, dia ulatnya terus menggantungkan diri, terus menjadi kepompong, akhirnya berproses sedemikian rupa matang, baru kemudian akhirnya keluar, mulai sedikit sayapnya keluar, sampai akhirnya kupu-kupu itu keluar. Dan transformasi itu sebuah proses alami, istilahnya yang terjadi. Kita tidak bisa menolong seekor kupu-kupu untuk tiba-tiba keluar. Kayaknya dia akan bersusah payah untuk keluar nih. Dia akan kayaknya, keluar sayapnya satu, kayaknya pengen digunting. Saudara nanti coba kalau ketemu, ya kasihan juga sih tapi. Kalau ketemu, kalau digunting kepompongnya, pikir akan lebih mudah dia jadi kupu-kupu, dia akan mati. Karena dia harus melalui proses itu. Nah itulah yang dikatakan dengan transformasi, jadi dia berubah, dalam di sini dia berubah bentuk dari ulat benar-benar menjadi sebuah kupu-kupu dalam sebuah proses. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang kedua, ini ada satu kata yang sama yang dipakai dalam Roma 12 ini, yang mengatakan tentang transformasi, yang menceritakan bagaimana Yesus ketika dia suatu saat bertemu dengan murid-muridnya, dia berubah gitu. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi berubah tuh dari seorang manusia biasa, di depan mata mereka dia berubah rupa. Jadi benar-benar bertransformasi.
wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, kata itu yang dipakai oleh Paulus yang dia tulis di sini. Jadi be transformed by the renewal of your mind. Berubah, gimana berubahnya? Yaitu dengan berubah pikiran kita, pikiran yang diperbaharui. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, pembaharuan pikiran itu bukanlah sebuah hal yang terjadi sebenarnya di luar. Bukan terjadi dari hanya sekedar kita melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Atau kita menjalani sesuatu yang berbeda, tetapi pembaharuan pikiran, the renewal of our mind, itu sebuah hal yang terjadi di dalam diri kita, yang terjadi di sini dan di dalam hati kita. Kalau saya kasih contoh sederhana yang suka teknologi, kita tahu ada yang namanya OS. OS itu apa? Operating System ya. Operating System handphone kita aja ada OS-nya tiap, ini nanti dikirimin notifikasi untuk di-upgrade nih, harus diganti gitu, diperbaharui. Itu kenapa? Supaya bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang baru. Gitu. Saya punya iPad yang lama, iPad lama saya udah lama sekali ya, tahun berapa itu, mungkin udah lebih hampir 10 tahun kali mungkin. Itu udah gak bisa diperbaharui itu OS-nya. Dan mau download app udah gak bisa, benar gak? Jadi mau download app yang baru-baru itu gak bisa, karena operating systemnya tidak mampu dia untuk menjalani aplikasi yang baru. Nah gitu. Jadi kita juga dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya setiap saat kita boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan kita terus diperbaharui dalam pikiran kita. Diperbaharui dalam pikiran kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kembali bahwa pembaharuan pikiran itu bukan hanya sekedar melakukan satu hal yang berbeda gitu. Atau kita bisa menghindari melakukan hal-hal yang buruk tanpa mengalami sebuah transformasi dalam pikiran kita. Tanpa sebuah pikiran yang diubahkan, tanpa pembaharuan pikiran. Kita lihat ada banyak orang melakukan kebaikan, betul ya? Orang bisa menaati firman Tuhan, tetapi pikirannya tidak diubahkan, tidak memiliki pembaharuan pikiran. Contohnya siapa? Paling jelas yaitu orang Farisi. Dalam hal melakukan kebaikan, firman Tuhan katakan udah sempurna sekali, gak akan ada yang bisa ngalahin. Udah taat, melakukan firman Tuhan, jelas, tapi pikirannya tidak diubahkan. Tidak diubahkan kenapa? Dalam arti mereka tidak mau menerima Yesus Kristus yang mana adalah kebenaran. Jadi hanya melakukan sekedar hukum Taurat. Nah ini perlu pekerjaan Roh Kudus dalam pikiran kita. Jadi pembaharuan pikiran itu adalah sebuah pembaharuan yang terjadi dari sebuah penerimaan akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang dinamakan dengan pembaharuan pikiran. Orang mungkin pikir bahwa pembaharuan pikiran ya kan itu yang namanya knowledge ya. Pikiran biasanya diasosiasikan dengan kepintaran, knowledge. Kita bisa baca buku aja, baca buku yang banyak, sekolah yang tinggi, kita punya dapat pengetahuan, dapat hikmat. Tetapi saya lihat bahwa ada banyak sekali orang-orang pintar bahkan, tetapi mereka tidak mengerti sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan tentunya. Atau bagaimana memandang yang seharusnya isu-isu yang sederhana aja. Orang pada akhirnya hanya memakai logika mereka atau mengikuti hal yang seolah baik tapi sebenarnya bertentangan, jangan ngomong bertentangan dengan firman Tuhan, tapi dengan nilai-nilai dasar kehidupan aja itu udah ngaco gitu. Saya kemarin dari City Blessing Summit ya, itu ngedengar banyak cerita lah. Kayaknya tahun lalu saya cerita tentang apa gitu hubungan dengan dihukum di Los Angeles, tapi saya lupa, kayaknya saya sampaikan di sini. Ini lagi ada bill lagi katanya mau menggolkan bahwa jadi orang itu udah sebenarnya kalau disebutin juga udah nggak pantas gitu ya. Kayaknya untuk berhubungan seksual di tempat umum itu udah boleh jadi katanya. Nah ini kan negara ini udah ngaco gitu, saya kaget sendiri. Tapi memang kondisi itu seperti itu loh. Gitu, dan bahkan mau dipakai untuk ke anak-anak. Wah, ini udah kita bukan, kalau dulu kan kita bilangnya ada masalah nih ya. Saudara mesti membedakan mana masalah, mana dosa. Ini udah bukan masalah nih, ini evil. Ini udah pekerjaan iblis betul-betul. Nah, untuk itu kita perlu dibaharui pikiran kita sehingga kita bukan hanya melihat bahwa ya itu kan hak asasi manusia. Asal mereka seneng lah, ini kan hak saya boleh dong melakukan seperti ini. Tapi harus ada satu standar yang jelas yang kita miliki. Dan kita tahu yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya,
Bahkan ketika bumi ini habis, firman-Ku tinggal tetap. Firman Tuhan katakan. Itu yang menjadi sebuah dasar yang kuat dari hidup kita. Kalau kita lihat pembaharuan budi. Kenapa pembaharuan budi itu penting? Karena pikiran yang tidak diubahkan itu menjadi sebuah musuh bagi Tuhan. Unrenewed mind is enmity against God. Berlawanan dengan Tuhan. Ini saya sampaikan tentang renewed mind, pikiran yang diperbaharui. Kalau pikiran yang tidak diperbaharui itu bertentangan dengan Tuhan, oppose gitu. Itu menjadi lawan dari Tuhan dengan pikiran yang hanya tidak diperbaharui. Jadi saudara perlu lihat bahwa ini satu hal yang serius nih. Roma 8 ayat yang ke-7. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Sebab keinginan daging, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana dikatakan seperti ini. Pikiran kedagingan atau ingin memuaskan keinginan daging. Romans 8:7. Next. Di depan ya, ada dua versi yang saya tampilkan di sini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi keinginan daging atau pikiran kedagingan, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang memuaskan keinginan daging itu adalah perseteruan, musuh dengan Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. So it is impossible for us to have unrenewed mind and then be in the same line with God. Atau to fulfill God, to worship God, to bring glory to God. Jadi nggak mungkin kalau pikiran kita tidak diperbaharui, dalam arti pikiran yang mengikuti kedagingan, mengikuti keinginan dunia, sementara kita mau menyenangkan Tuhan, mau memuliakan Tuhan, itu nggak mungkin. Justru Roma 8 ayat 7 katakan, justru pikiran yang tidak diperbaharui itu, keinginan daging, pikiran kedagingan itu berlawanan dengan Tuhan. Ini ada dua terjemahan di sini bagus ya, untuk bahwa kita bisa lebih mengerti. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law, indeed it cannot. Kemudian dari The Message Translation dibilang, focusing on the self is the opposite of focusing on God. 4 minggu lalu kita belajar tentang yang namanya fokus. Kalau fokus kepada diri sendiri itu berlawanan dengan fokus kepada Tuhan, bertolak belakang. So anyone completely absorbed in self ignores God, ends up thinking more about self than God. That person ignores who God is and what He is doing. Wah, ini perlu kita renungkan nih. Tapi ini yang The Message sebenarnya cukup sederhana ya. Bahwa kita kalau tidak diperbaharui pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam sebuah pemikiran-pemikiran duniawi, pemikiran-pemikiran kedagingan yang fokus kepada diri kita sendiri, dan kita jauh berlawanan, bertolak belakang, kita akan tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. So Paulus berikan sebuah tuntunan nih buat kita semua. Tuntunan yang simple, yang sederhana. Maka dari itu kamu harus diperbaharui pikiran kamu. Kamu harus mengalami transformasi. Kamu harus diperbaharui. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di luar Yesus itu kita memiliki yang namanya sinful nature. Gitu ya. Sebelum kita lahir baru ada yang namanya sinful nature. Karena benih dosa itu ada dalam diri kita. Anak-anak kalau kita lihat mereka nggak pernah belajar berbohong. Saya percaya orang tua nggak pernah belajar ngajarin berbohong, tapi mereka bisa bohong. Kenapa? Karena ada yang namanya sinful nature, benih dosa itu udah ada, belajar sendiri. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, itu kita menerima sebuah hal yang baru, ada Roh Kudus yang kita terima. Nah, sinful nature ini berbeda dengan, kalau saya katakan heavenly nature atau godly nature. Bahwa sinful nature itu memiliki kecenderungan untuk memuaskan kita sendiri. Semuanya untuk diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mau bahwa kita untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di luar Kristus, pikiran kita itu dikuasai oleh keinginan daging. Oleh karena itu, keinginan daging tidak bisa mengikuti kehendak Allah dan tidak pernah bisa untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita dikuasai oleh pemikiran daging kita, keinginan jasmani kita, maka kita tidak akan pernah bisa fokus dan pada akhirnya membawa kemuliaan atau menyembah Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tetapi kembali waktu kita menerima Yesus,
ada pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada sebuah kehendak Tuhan yang bisa digenapi dalam hidup kita masing-masing. So, pertanyaannya kalau kita bisa renungkan secara pribadi, sekarang siapa nih yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Apakah sinful nature atau pemikiran yang dari Tuhan? Siapa yang mengendalikan pola pikir kita? Siapa yang mengendalikan keputusan kita? Siapa yang mengendalikan tindakan kita? Apakah pikiran kita ini atau keinginan kita ini menjadi pikiran atau keinginan daging saja, atau pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus? Kembali kepada Roma 12 ayat yang kedua, next slide, back to Romans 12 verse 2, dikatakan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Jadi Paulus nih dia sangat fokus pada hidup yang diubahkan. Jangan, Paulus bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, nggak boleh. Do not be confirmed. Jangan, kalau di sini ada pengertiannya sebenarnya, jangan memberikan dirimu untuk menjadi sama dengan dunia ini. Kira-kira begitu ya, karena itu keputusan kita. Apakah kita mau ikut firman atau kita mau ikut yang kedagingan kita. Jadi jangan kita memberikan diri kita pada akhirnya untuk mengikuti pola pikir duniawi, gaya hidup duniawi misalnya, atau kehidupan yang duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. So, bagaimana caranya? But be transformed by. Bertransformasilah, berubahlah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan the renewal of your mind. Jadi ternyata hidup yang berubah itu diawali dari pikiran yang berubah. Gitu ya. Orang kalau merasa bahwa dirimu kecil, jelek, tidak bisa apa-apa, engkau tidak akan pernah bisa melakukan perkara yang luar biasa. Nah, ini yang iblis lakukan. Satu pesan pribadi dalam kehidupan saya itu yaitu tentang namanya identitas. Saudara tahu bagaimana saya dulu ya, tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, gagap pula dan lain sebagainya. Jadi ternyata saya dibukakan firman Tuhan, dan ketika saya berubah dalam pola pikir saya, dalam bagaimana cara memandang kehidupan, bagaimana saya memandang diri saya sendiri, bagaimana saya memandang Tuhan yang ada dalam hidup saya diubahkan. Karena saya pikir dulu, wah saya kecil, gak bisa apa-apa, gak punya uang, main basket di blok terus gitu. Gak bisa ikut olahraga, jadi gagap pula, mau ngomong malu, mau deket sama perempuan malu kan gitu ya, aduh gak malu gitu. Akhirnya gak akan melakukan apa-apa, jadi diem, mengurung diri di kamar mungkin, gak mau berhubungan dengan orang. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya. Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Tuhan bisa membawa saya untuk keluar dari masalah saya. Dan bersama dengan Tuhan ketika saya menyerahkan diri sepakat dengan firman Tuhan, diawali dari pikiran yang diperbaharui, kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara bisa lihat, puji Tuhan boleh ada di tempat ini. Dalam arti kembali perubahan hidup itu diawali dari pikiran kita loh. Kembali bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita melihat musuh, bagaimana kita melihat orang yang menjahati kita, bagaimana kita melihat setiap masalah dalam kehidupan, apakah masalah itu akan membuat saya mati atau justru membuat saya bisa naik lebih lagi. Saudara ingat Yusuf, kalau kita lihat kehidupannya sengsara sekali ya, masih kecil udah dibuang ke sumur. Waduh, sama saudara sendiri lagi. Yang paling menyakitkan itu kan kalau satu hal yang dilakukan oleh orang yang paling dekat sama kita, betul ya? Waduh, jahat banget gitu, orang yang kita berlindung padanya. Kemudian udah dimasukin sumur, dijual. Udah dijual, masuk penjara, dihianati dengan Potifar. Wah, banyak hal, tapi sudah lihat, setiap masalah yang Yusuf hadapi, setiap kejadian yang buruk yang Yusuf alami dalam kehidupannya, itu membawa dia semakin dekat kepada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup dia. Betul ya? Setiap masalah yang dia hadapi itu membawa dia semakin naik bahkan. Dan pada akhirnya, dia jadi penguasa Mesir. Jadi kita mesti melihat nih, wah memang kalau kita lagi ada di dalam sumur, ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa, kiri gak bisa, kanan gak bisa, mentok ke semuanya. Kita cuma bisa ngelihatnya ke atas nih, waduh berharap kepada langit. Gitu. Melihat semoga ada mujizat gitu. Enggak, yang perlu kita lakukan, kita emang fokus ke atas dalam arti kita fokus kepada Tuhan.
kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan karena firman Tuhan berkuasa. So, saudara yang kasih Tuhan, kuncinya adalah pembaharuan pikiran by the renewal of your mind. Karena dari pikiran itu mengendalikan kehidupan. Pola pikir duniawi itu akan membawa kepada kehidupan yang duniawi. Tapi pola pikir yang diubahkan, pola pikir dalam Tuhan itu membawa pada hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Nah sekarang saya kembali kepada pertanyaan yang saya tanya di awal tadi ya. Mengapa pikiran kita itu perlu diubahkan? Apa yang salah sih dengan pikiran manusia? Apa yang salah sih dengan pikiran kita? Enggak kok, saya baik-baik aja gitu misalnya. Atau kemudian seperti apa pembaharuan pikiran itu? Bagaimana kita dapat mengusahakannya supaya pikiran kita ini diperbaharui? So, Efesus pasal 4 ayat 23, Ephesians 4:23, the Bible says this. Dan untuk diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, and to be renewed in the spirit of your minds. Ini nyambungnya dengan pertanyaan saya. Apa yang salah sih dengan pikiran? Apa yang salah dengan pikiran saya? Kenapa pikiran saya perlu diubahkan? Jawabannya gini, karena pikiran itu punya spirit. Pikiran itu ternyata bukan sekedar kemampuan untuk menganalisa sesuatu. Atau sekedar kita belajar, diajarin 1 tambah 1, 2, kita punya informasi. Tapi sini firman Tuhan katakan, to be renewed in the spirit of your minds. So it means that our mind has a spirit. Diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, jadi the mind has a spirit. Apa spiritnya? Yang lebih dikenal dengan yang namanya pola pikir, yaitu mindset. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pikiran kita ini ya, ini bukan hanya memiliki sebuah pandangan. Kalau saudara memiliki pandangan, saudara sedang memandang saya nih. Saya memandang Bapak Ibu Saudara. Jadi ada fakta yang terjadi. Pastor di depan pakai baju flanel, ya merah begitu, ada pulpit misalnya, warna hitam dan seterusnya. Tetapi pikiran kita itu bukan hanya view atau pandangan, tetapi pikiran memiliki cara pandang, point of view. Nah point of view ini bisa berbeda. Kalau saudara melihat saya secara view pandangan, saudara melihat saya apa adanya. Tapi ketika berbicara point of view, itu di situ masuk yang namanya sebuah kekuatan untuk bukan hanya melihat dan mendeteksi, tapi juga untuk memiliki sikap. Kalau kita melihat sesuatu, kita bisa memiliki pikiran yang berkembang gitu. Ngelihat homeless misalnya, wah pikirannya orang yang mungkin bajunya kotor gitu ya, badannya kotor. Tapi langsung pikiran kita berkembang nih dengan berbagai macam analisa. Oh dia nih pasti begini nih, dia pasti begini nih, dia pasti begini nih. Dia malas lah, dia apalah. Nah itu the spirit of the mind. Nah spirit of the mind ini yang perlu ditundukkan di bawah otoritas yaitu firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pikiran kita ini kenapa sih harus diperbaharui ya? Yang pertama tadi karena pikiran kita punya spirit. Itu bisa mengembangkan kepada hal yang macam-macam. Dan yang kedua, pikiran kita harus diubahkan karena pikiran kita ini bukan hanya terbatas atau pikiran kita terbatas, tetapi pikiran kita ini sudah jatuh di dalam dosa. So not just finite, but it has fallen actually, our mind. Ketika manusia dalam dosa, kita dikuasai dosa. Pikiran kita dikendalikan oleh spirit dosa, oleh roh dosa. Dan kemudian pikiran kita itu pada akhirnya dibelokkan. Kalau ada yang namanya spirit of minds, kenapa sih orang kadang-kadang suka susah gitu? Aduh susah pastor, saya fokus sama Tuhan. Saya kayaknya kalau mau renungkan firman Tuhan susah gitu. Atau mungkin orang tidak bisa merenungkan tentang Tuhan, tidak bisa menerima tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, yang bahayanya nih bahwa pikiran kita ini pada akhirnya dibelokkan, banded gitu ya. Dibelokkan, diarahkan sehingga kita berpikir bahwa Tuhan ini tidak lebih berharga dari diri kita sendiri. Gitu. Tuhan tidak lebih berharga dari diri kita, Tuhan tidak lebih berharga dari kepemilikan kita, Tuhan tidak lebih berharga dari pencapaian hidup kita. Dengan kata lain bahwa demi keinginan, demi pencapaian, demi keinginan daging, banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak lebih berharga dari kepemilikan kita. Atau saya mau mendapatkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Tetapi ketika
dihadapkan dengan pilihan, kamu mau pilih Tuhan atau pilih untuk kebaikanmu sendiri, kesenanganmu, kedaginganmu, banyak orang memilih untuk kebaikan atau kesenangan atau kedagingan mereka sendiri. So, firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-1, yang pertama ayat 23, kita lihat ya, ini tuntunan buat kita nih supaya kita bisa mengalami perubahan pikiran. Roma yang pertama ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Yaitu burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. So they exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Jadi pada waktu itu mereka kan beralih gitu. Bangsa Israel mereka beralih dari Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan tapi mereka bikin patung. Dan sekarang banyak orang-orang bikin patung. Bikin patung lah, bikin gambar-gambar lah, menyembah gunung mungkin, menyembah pohon, menyembah binatang. Di Indonesia ada yang namanya animisme lah, ada yang menyembah lain-lain sebagainya. Manusia tuh menyembah banyak hal. Nah, jadi menukar istilahnya, exchange the glory of the immortal God. Kita menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan yang Tuhan yang kekal dengan hanya sekedar gambaran-gambaran yang mirip dengan manusia atau dengan benda-benda atau dengan binatang-binatang yang lainnya. Sehingga pada akhirnya kita tidak mengarah kepada sebenarnya untuk bagaimana nih untuk kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita menggantikan the glory of God dengan hanya sekedar images ini. Dan Bapak Ibu Saudara sadar nggak bahwa seringkali ya kalau kita mau jujur, yang seringkali atau bisa jadi nih kita sembah, gambar atau image yang kita sembah, mungkin kita di sini nggak ada yang menyembah patung, saya percaya bahkan. Tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah patung Pastor Paulus misalnya atau Apostle Paul misalnya, atau menyembah gambar Yesus misalnya, atau menyembah salib gitu, enggak ya. Enggak ada, kita menyembah Tuhan. Tapi bisa jadi loh, gambar atau image yang kita sembah adalah gambar atau image yang kita lihat di depan cermin setiap hari. Siapa itu? Diri kita sendiri. Karena tanpa sadar, waktu kita ngaca, itulah gambar yang kita sembah. Siapa? Diri kita sendiri. Maksudnya apa? Fokus kita hanya menyenangkan orang yang kita lihat di depan cermin itu sendiri. Gimana saya bisa begini? Gimana saya bisa lebih lagi? Gimana saya? Fokusnya hanya kepada saya. Tapi kita lupa nih the glory of God. Bahwa ada bagian kita sebenarnya. Rencana Tuhan yang mau membawa kita pada akhirnya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kita benar-benar perlu pekerjaan Roh Kudus untuk bisa memiliki hidup dan pikiran yang diperbaharui. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami transformasi hidup? Kita lihat di Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Titus 3 ayat ke-5 katakan seperti ini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudah dibilang ya. So, kita mengalami pembaharuan, the renewal of the Holy Spirit, atau the renewal by the Holy Spirit. Bagaimana kita mengalami pembaharuan? Yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus ini menarik. Ada dua arah yang harus kita alami dari pekerjaan Roh Kudus. Atau ini cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yaitu the works of the Holy Spirit in us are yang pertama outside in, yang kedua inside out. Bukan in and out. Oke ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu seperti ini. Yang pertama itu outside in, dari luar ke dalam. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua seperti apa? Yaitu dari dalam keluar atau inside out. So outside in, kemudian inside out. Bukan in and out. Masih kangen, kemarin saya nggak sempat makan in and out soalnya. Oke ya, yang pertama saya terangin ya, yaitu outside in. Cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita perlu pekerjaan Roh Kudus, seperti yang firman ini bilang ya. Renewal of the Holy Spirit, bahasa Indonesianya bagus dikatakan, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana dia bekerja? Yang pertama outside in. Apa itu outside in?
Outside in is exposing our mind to the truth, to the Christ exalting truth, or to the glory of God. Jadi in itu Roh Kudus itu bekerja membukakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita. Itu seperti apa? Jadi Roh Kudus itu bekerja membawa kita, memimpin kita, menuntun kita kepada firman Tuhan. Yaitu apa? Sederhana. Memimpin kita untuk membaca firman misalnya. Untuk kita merenungkan firman. Dan untuk kita boleh berada di dalam gereja Tuhan sebagai tubuh dari Kristus. Jadi Roh Kudus itu berusaha membuat kita untuk masuk ke dalam sebuah kesempatan di mana kita mendengar firman Tuhan. Jadi dari outside in. Itu. Nah, sekarang di sini saudara bisa ada di sini, saya percaya saudara punya pilihan untuk di rumah. Benar enggak? Semuanya punya pilihan atau untuk melakukan kegiatan apa. Bisa jadi karena kesini jadi karena ke gereja nih, waduh laundry nanti belakangan lah gitu. Tapi punya pilihan. Nah itu pekerjaan Roh Kudus tuh, kita bisa ada di sini. Sehingga kita mendengar firman Tuhan. Melihat, mengalami firman Tuhan. Nah tapi apa yang iblis kerjakan, iblis akan berusaha untuk membawa kita tidak menerima yang pertama, dan kemudian tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan melihat? Karena melihat itu lebih kepada firman yang dibukakan gitu. Pertama kalau saudara tidak ada di sini, saudara tentu tidak mendengar firman, betul ya? Kalau saudara tidak baca Alkitab, engkau tidak terekspos terhadap kebenaran. Engkau tidak akan pernah tahu apa yang menjadi janji firman Tuhan. Nah pekerjaan iblis seperti ini, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, 2 Corinthians 4, firman Tuhan katakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. So in their case, the God of this world, iblis ya, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nah saudara lihat, ini pikiran kita dibutakan nih ternyata, wah ini kurang ajar banget nih. Iblis membutakan kita, iblis berusaha supaya kita nih nggak melihat kebenaran firman Tuhan, nggak mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak melihat bahwa ada cahaya Tuhan dalam hidup kita. Cahaya Tuhan sederhananya saya mau katakan apa? Bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Betul nggak? Bahwa ada kekuatan dalam Tuhan. Orang bunuh diri kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa melihat ada pengharapan untuk masa depan mereka. Betul nggak? Orang putus asa. Wah saya udah berakhir aja deh. Dan iblis maunya itu yang dia mau. Tapi ketika kita masuk atau dibukakan bahwa oh ternyata Tuhan mengasihi saya. Ada masa depan di dalam Tuhan. Nah iblis gak mau kita melihat itu. Iblis gak mau kita mendengar firman Tuhan. Jadi kita tidak melihat cahaya dari kebenaran firman Tuhan. The light of the gospel, of the glory of Christ. Kemuliaan Tuhan. Ada kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Yang luar biasa, available, tersedia buat kita. Jadi pada akhirnya kita tidak menerima dan tidak melihat. Atau kita tidak mengerti gitu. Kita tidak mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang Roh Kudus kerjakan. Kalau saya tanya sederhana misalnya, di mana sih kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan? Itu kan sederhana ya. Saat ini misalnya dalam ibadah-ibadah kita. Betul enggak? Saudara datang sini, saudara menerima kebenaran firman Tuhan, saudara mendengar. Atau mungkin di dalam ibadah-ibadah lain, di Kersel misalnya. Tempat kita mengerti kebenaran. Kersel itu kenapa sih perlu? Saudara dimanapun, saudara ke gereja manapun, kalau gereja yang benar, dia akan punya dua kayak rel kereta api, 2 trek yang paralel bersama-sama, dan kita harus ada di 2 ini seharusnya. Yaitu yang pertama ibadah minggu. Ibadah minggu itu apa? Dimana seperti dulu Tuhan menyatakan firman-Nya lewat hambanya, lewat nabi, dia berkata, kan Paulus dia khotbah kepada jemaat di Efesus, di Korintus, itu firman Tuhan yang dinyatakan tuh, atau nabi disampaikan pada jemaat Tuhan. Tapi kemudian jemaat Tuhan berkumpul di rumah masing-masing. Nah kita berkumpul, yang kita lakukan di KRCL, kita diskusi, kita mendalami firman Tuhan. Oke kita menerima firman Tuhan di sini, tapi kalau ada pertanyaan kan, aduh ini tadi pastor ngomong apa, kan di sini nggak bisa angkat tangan gitu ya, tiba-tiba pastor tadi maksudnya gimana gitu. Jangan, di sini terima mendengar firman Tuhan.
Tapi waktu di carousel kita bisa, tadi maksudnya apa ya? Ini gimana ya? Saya kurang jelas. Kita diskusikan, kita dalami sehingga firman itu bukan hanya sekedar logos, tapi satu hal yang dinyatakan, diwahyukan, dibukakan, kita mengerti nih. Oh kemudian aplikasinya dalam kehidupan saya seperti apa? Wah hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan itu gimana sih? Apa bawa-bawa api gitu ya? Atau seperti apa sih dalam sehari-harinya? Nah itulah yang kita pelajari ketika di carousel. So, yang pertama pekerjaan Roh Kudus itu membukakan atau membawa kita untuk bisa menerima dan melihat firman Tuhan. To be exposed to the words, to the truth. Nah yang kedua, inside out, sekarang dari dalam keluar. Firman yang kita dengar itu Roh Kudus bekerja melalui firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, sehingga kita memberikan sebuah pemahaman atau understanding. Dan pada akhirnya memberikan sebuah conviction, atau sebuah keyakinan dalam hidup kita. Saudara, buat orang-orang, mereka bisa baca firman Tuhan. Mereka bisa coba analisa dengan manusia, dengan kepintaran manusia, dengan hikmat manusia. Ujung-ujungnya bisa oh ini bagus gitu. Atau bisa menjadi sebuah perdebatan tentang Tuhan. Tapi Roh Kudus yang bekerja dari firman Tuhan itu membawa sebuah keyakinan dalam diri kita. Untuk itu kalau waktu kita mau memenangkan orang, kita mau menjangkau orang, kita berdoa terlebih dahulu. Karena orang itu tidak bisa berubah dengan approach kita. Saudara mungkin bisa jadi pintar gitu ya mendekati orang, tapi yang membawa perubahan di dalam hati, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Betul ya? Nah disitulah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita inside out. Firman yang udah kita dengar pertamanya, kemudian oh ya saya jadi mengerti ya. Oh ternyata maksudnya begini tuh. Oh saya jadi dapat ada iman nih, ada conviction. Firmannya sama, kata-katanya sama, kalimatnya sama. Tapi ketika ada Roh Kudus itu menjadi firman yang berkuasa. Ketika ada pernyataan Tuhan itu menjadi firman yang menjadi kenyataan buat diri kita. Kita melihat kebenaran dan kebenaran itu masuk menjadi bagian dari diri kita. Dan kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia, bekerja lewat kita, membawa perubahan dari hidup kita. Wah ini luar biasa. So saudara kasih Tuhan, firman Tuhan tanpa Roh Kudus itu hanya sekedar informasi. Kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran atau pekerjaan Roh Kudus itu membawa kepada perubahan hidup dan pembaharuan pikiran kita. Seperti yang dinyatakan di Roma 12 pasal yang kedua tadi. Kemudian kalau begitu, apa yang menjadi bagian kita? Roh Kudus bekerja nih, outside in dan inside out. Bukan in and out ya, jangan firman Tuhan kan masuk, keluar, begitu gak peduli. Ya dengar, lewat, tapi gak berarti apa-apa gitu. Tapi kembali, apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita lakukan, kalau Roma 12 ayat 2 bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Bagian kita adalah, kita boleh memberikan diri kita kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan, Roh Kudus bekerja nih, outside in, inside out. Bagian kita apa? Kita memberikan diri kita untuk ikut dalam pekerjaan Roh Kudus. Oke, sederhana, kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan mau menyatakan hal yang luar biasa buat kita. Tuhan mau membukakan firman Tuhan yang sebenarnya bisa mengubahkan pikiran kita. Tapi kita memilih untuk tidak menerima firman Tuhan dengan tidak berada di tempat di mana firman Tuhan itu ada. Saudara ini mungkin sederhana tapi benar loh. Saudara kalau engkau tidak datang ke gereja ya, engkau melewati berkat yang luar biasa. Karena di situ ada firman Tuhan yang luar biasa yang hidup dinyatakan buat engkau. Well, kecuali emergency dan lain sebagainya, buat saya sendiri saya ke gereja bukan karena saya pastor loh. Saya ke Boston, pastor Zikotbah bukan hanya sekedar untuk ya ada di sana. Tapi ketika saya duduk, saya berdoa selalu, Tuhan, saya mau menerima firman Tuhan. Personal experience. Yang selalu saya doakan ketika saya mau kesini, mau hari Minggu, mau melayani. Tuhan saya berdoa supaya jemaat Tuhan dalam ibadah, saya sendiri juga, kami boleh mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa buat hadirat Tuhan. Karena apa? Kalau enggak kita akan sekedar jadi perkumpulan sosial nih. Tanpa Roh Kudus, tanpa hadirat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, ya udah aja. Tapi Tuhan bekerja benar-benar supaya kita memiliki conviction akan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja. So, outside in and then inside out. Kita perlu memberikan diri kita untuk taat bersama-sama dengan Roh Kudus bekerja akan apa yang dia mau lakukan. Dan kemudian
biarlah pikiran kita juga boleh diperbaharui, mengalami pembaharuan, mengalami transformasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan, engkau sudah membaca firman Tuhan, bagianmu adalah taat melakukan firman. Alkitab katakan, biar kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Karena firman Tuhan itu bekerja ketika engkau percaya dan engkau melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh terus masuk atau melibatkan diri kita bersama-sama dengan Roh Kudus, sehingga pikiran kita ini boleh mengalami transformasi, pembaharuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pada akhirnya membawa kepada sebuah kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang bukan hanya baik buat orang, tapi kehidupan yang bukan hanya baik dan menyenangkan orang, dilihat bagus oleh orang, tetapi benar-benar ada hidup yang dari sisi Tuhan kita boleh semakin melakukan pekerjaan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, dan pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin. So, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be renewed by the renewal of your mind. Be transformed by the renewal of your mind. Oke, mari kita tundukkan kepala kita, saya mau ajak kita untuk berdoa. Yes, Lord. Yes, God. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua dengan kita boleh sambil fokus kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mata kita boleh tertutup. Mari kita boleh pegang kening kita, forehead kita masing-masing. Kita tumpangkan tangan kita sendiri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa pikiran kami ini secara manusia ada banyak hal yang kami pikirkan Tuhan. Dan seringkali kami dikuasai oleh pikiran jasmani, pikiran yang hanya fokus kepada diri kami sendiri, yang fokus untuk menyenangkan diri kami sendiri, dan kami lupa akan Engkau Tuhan. Kami tidak menganggap kemuliaan Tuhan, menyembah Tuhan, kebesaran nama Tuhan itu sebagai hal yang utama lagi dalam hidup kami. Kami menggantikan kemuliaan Allah dengan image diri kami sendiri mungkin. Atau mungkin kami fokus kepada pencapaian, kepada kepemilikan, untuk mendapatkan lebih, untuk mengalami lebih. Dan kami tidak ingat kepada Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Tuhan, di mana kami akan kembali kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang tolong setiap kami, diberkati pikiran kami Tuhan. Ada pikiran yang boleh terus fokus kepada Engkau Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Kami katakan Tuhan, kami mau memberikan diri kami lebih lagi untuk terlibat bersama-sama dengan Roh Kudus yang bekerja outside in dan inside out. Sehingga setiap hari, setiap saat Tuhan, pikiran kami ini boleh diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh melihat hal yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kami boleh memiliki pola pikir yang berbeda, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang boleh membawa kepada perubahan hidup, yang boleh membawa kepada penggenapan rencana Tuhan, yang boleh membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa jemaat Tuhan boleh naik terus dan tidak menjadi turun. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.